Seorang nenek berusia 80 tahun datang ke kasino. Dia mempertaruhkan semua tabungannya. Detik berikutnya bola jatuh ke angka 8. Uangnya langsung berlipat ganda 10 kali. Nenek semakin yakin dengan instingnya. Dia kemudian bertaruh lagi. Tidak disangka bola jatuh ke angka 8 lagi. Semua orang yang di meja terkejut melihatnya. Mereka bertepuk tangan. Setelah itu, nenek semakin percaya dengan instingnya. Dia kemudian mempertaruhkan semua uangnya. Semua orang yang melihat pun tercengang. Paman di sebelah menasehatinya. Tapi nenek tidak peduli. Chip yang ditaruh makin tinggi. Mulut semua orang menganga. Saat bola berputar, semua orang menahan napas. Bola berhenti di angka 8. Semua orang tercengang dan bertepuk tangan. Nenek mencoba berbagai permainan. Meskipun ini pertama kalinya nenek main, dan ia tidak memahami aturan. Asalkan nenek mengulurkan tangannya, detik berikutnya ia akan menang. Dalam sekejap, nenek menjadi terkenal di kasino. Bahkan bos di sebelah tidak berani melawannya. Penyebab nenek menang terus dikarenakan nenek membayar $2 untuk menghitung nasibnya. Orang pintar itu berkata bahwa nenek akan menang banyak uang malam ini. Benar saja, setelah nenek meninggalkan kasino, keberuntungan tetap datang. Saat nenek menaik bus untuk pulang, ia menemukan bahwa penumpang di sebelahnya sudah meninggal, dan isi tasnya penuh dengan uang sebanyak 50 juta yuan. Seorang nenek berusia 80 tahun sedang naik bus, menemukan seorang lelaki telah meninggal. Dia langsung mendorong lelaki itu. Dasar. Saat nenek mengecek napas lelaki itu sudah mati. Ketika nenek ingin memanggil seseorang, ia menyadari tas lelaki itu penuh dengan uang. Ide jahat, panggil seseorang. Ia menyadari tas lelaki itu penuh dengan uang. Ide jahat muncul di kepala nenek. Nenek ragu-ragu melakukan kejahatan. Tetapi ia melihat sebuah tato di lehernya. Setelah berpikir beberapa saat, ia meyakinkan dirinya untuk pergi. Nenek mengambil uang tersebut dan pergi. Nenek langsung menghitung uang itu. 50 juta yuan. Dia berpikir masalah ini sudah selesai. Tak disangka keesokan harinya, dua tamu tidak terduga datang ke rumah. Keduanya adalah anggota organisasi biru. Mereka bertanya kepada nenek apakah dia mengambil uang orang lain. Melihat penampilan mereka, nenek pun ketakutan. Tapi nenek tidak mengakuinya. Melihat nenek yang ketakutan, mereka yakin nenek inilah yang mengambil uang tersebut. Mereka memutuskan untuk memberitahu bosnya. Nenek sadar, sebentar lagi dia akan dicari oleh mereka. Dia pergi mencari jasa bodyguard. Dia menghabiskan banyak duit untuk menyewa seseorang. Dia akan dijaga sepanjang waktu. Hari-hari pun berlalu. Saat nenek ke salon, dan Andi membeli makanan, kedua orang itu muncul lagi. Mereka masuk ke salon, dan mengancam nenek. Saat mereka mengancam nenek, Andi masuk ke salon. Andi langsung memukul mereka, dan membuang pisaunya. Andi kemudian mengambil senjata, dan mengancamnya. Saat nenek sampai di rumah, dia tahu keadaan ini tidak baik. Nenek bercerita ke temannya. Ia ingin tahu siapa lelaki di dalam bus. Melalui cerita temannya, nenek tahu bahwa lelaki itu adalah akuntan organisasi putih, tapi diam-diam berkolusi dengan organisasi biru. Saat dia menggelapkan uang organisasi putih, untuk dibawa ke organisasi biru, dia mati di tengah jalan. Sekarang, kedua organisasi sedang mencari uang itu. Di saat malam hari, anak buah biru datang mencari nenek. Mereka ingin melecehkan nenek. Untungnya Andi segera datang. Ia langsung memukulnya. Dan ia langsung mati. Kedua orang itu bingung. Jika membunuh perampok, apakah termasuk membela diri? Mereka tidak tahu. Apakah mereka harus melapor atau tidak? Nenek akhirnya memutuskan untuk memasukkan mayat ke kantong plastik hitam, dan membuangnya di tempat sampah. Setelah membuangnya, mereka pergi ke atau tidak. Nenek akhirnya memutuskan untuk memasukkan mayat ke kantong plastik hitam, dan membuangnya di tempat sampah. Setelah membuangnya, mereka pergi ke restoran untuk makan. Tetapi hati mereka terus berdetak kencang. Nenek tidak bisa tidur, dan pergi melihat mayat tersebut. Saat nenek naik untuk memeriksa, dia menemukan bahwa mayatnya hilang. Sepertinya sudah ditemukan orang lain. Saat nenek berada di sauna, seorang wanita mengajaknya berbicara. Wanita itu sepertinya mengenal nenek. Wanita itu berbicara tentang keluarganya, kemudian mengubah topik pembicaraan. Uang yang dipinjam harus dikembalikan.
Pada saat ini, nenek langsung tahu identitas wanita ini. Wanita ini adalah ketua organisasi putih. Tetapi nenek tidak ingin mengakui perbuatannya. Ketua langsung keluar saat nenek tidak ingin mengakui perbuatannya. Saat nenek kembali ke rumah, ia melihat rumahnya berantakan, diobrak-abrik oleh orang lain. Ia kemudian menerima surat bahwa cucunya diculik. Dia berpikir ini adalah perbuatan organisasi putih. Tapi ini berasal dari organisasi biru. Mereka mengancamnya agar membawa uang 50 juta yuan untuk ditukarkan dengan cucunya. Nenek yang terguncang segera menghitung uangnya. Di saat dia membereskan uang itu, Andi masuk ke dalam. Dia akhirnya mengerti mengapa banyak orang mengejar nenek tua ini. Ketika Andi mengetahui situasinya, dia tidak percaya mereka akan mengembalikan cucunya setelah menyerahkan uangnya. Mereka mengambil uang tersebut dan pergi. Nenek memasukkan kertas bekas ke dalam tas. Saat nenek tiba di lokasi, mereka langsung memeriksa isi tas. Karena tidak percaya dengan nenek, saat mereka ingin melukai cucunya, ketua organisasi putih datang. Rupanya Andi mengembalikan uang itu. Dengan begitu mereka terhindar bahaya. Andi tahu bahwa organisasi biru melakukan banyak pengkhianatan. Jadi dia memilih untuk percaya pada organisasi putih. Nenek berhasil membawa cucunya pulang. Mereka kembali hidup tenang. Videonya juga berakhir di sini. Jangan lupa untuk like dan